Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat. Syukur kepada Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita boleh masuk di tahun yang baru, 1 Januari 2024. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, tetap kita datang bersandar, berseru, berharap sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah hari ini dan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun ini, setiap kita datang kepada Tuhan, boleh bersyukur karena betapa baiknya Tuhan. Biarlah langkah hidup kita semua awal daripada tahun ini kita berjalan dengan tuntunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya dalam hal ini kita sangat membutuhkan sebuah kesadaran yang jelas di mana kita perlu Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita sama-sama untuk datang kepada Dia. Biarlah pagi hari ini kita bermazmur kepada Tuhan, meninggikan, mengagungkan Dia, sebab Dia layak untuk kita sembah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan 9. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan 8. Perlu kesadaran untuk berubah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Tanpa niatan untuk berubah, orang tidak akan mengalami perubahan yang bersifat positif. Sebab kemajuan selalu berjalan seiring dengan keinginan untuk berubah. Apabila kemerosotan akan terjadi dengan sendirinya, tidak demikianlah halnya dengan kemajuan
ataupun perubahan yang bersifat positif. Suatu taman yang indah akan dipenuhi oleh semak belukar dengan sendirinya. Namun lahan yang ditumbuhi oleh semak belukar tidak akan berubah menjadi sebuah taman yang indah tanpa untuk menatanya. Itu sebabnya untuk perubahan dari kondisi yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik diperlukan kesediaan dan tekad untuk berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pentingnya keinginan untuk berubah ini dapat kita lihat dari pertanyaan yang Yesus ajukan kepada orang yang telah menderita sakit selama 38 tahun. Sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 5, kepada orang yang berada di pinggir kolam Bethesda tersebut, ia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua orang yang menderita sakit sungguh-sungguh ingin mengalami kesembuhan. Dengan kata lain, tidak semua orang yang berada di dalam kondisi yang buruk sungguh-sungguh berniat untuk mengalami perubahan. Hanya bila yang bersangkutan bersedia untuk meninggalkan keadaannya yang memprihatinkan tersebut, barulah ia akan bersikap terbuka terhadap kuasa Tuhan yang mengubah hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, seringkali terjadi pada akhir tahun dan menuju kepada tahun yang baru, seringkali kita berkomitmen untuk mau berubah. Seringkali kita mengambil keputusan untuk mau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Tetapi seringkali yang kita lakukan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, yang kita kerjakan hanyalah sebuah emosional. Sekali lagi, yang kita lakukan adalah sebuah emosional. Kita tidak memiliki sebuah kesadaran yang sungguh-sungguh dari dalam hidup kita, dari dalam hati kita. Dan kita berjalan. Akibatnya, saudaraku, pada akhir tahun, setelah kita introspeksi diri kita, kehidupan kita tidak ada perubahan. Nah, sebab itu biarlah pada hari ini, di tahun yang baru, di tahun 2024, sungguhkah saudara berkomitmen dan saudara mau menyadari untuk mengalami perubahan itu atau tidak? Jadi betapa penting kesadaran kita, saudara, untuk berubah. Kalau kita sadar, maka kita akan mempertahankan. Artinya, kita akan memperjuangkan komitmen kita di hadapan Tuhan untuk mengalami perubahan. Biarlah tahun ini sungguh-sungguh kita mengalami perubahan, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang bermakna, hidup yang bernilai bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara-saudara yang Tuhan berkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa masih banyak hal yang kurang dan jauh dari sempurna di dalam diri kami. Sedangkan rencanamu masih jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang telah kami alami di dalam hidup kami saat ini. Oleh karena itu, ubahlah hidup kami agar semakin lebih indah, bermakna, dan memuliakan nama-Mu. Anugerah-Mu memungkinkan diri kami untuk meninggalkan hidup yang sia-sia dan mengisi hidup kami dengan kehidupan yang sesuai dengan rencana-Mu. Pertolongan-Mu menyanggupkan kami untuk bangkit dari hidup yang terpuruk
dan meraih hari depan yang penuh pengharapan, sebagaimana yang Engkau telah rancangkan bagi diri kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Hari ini di awal tahun 2024, 1 Januari, Tuhan, kami sungguh sadar bahwa hanya karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Sebab itu kami juga sadar ya Tuhan, bahwa sesungguhnya tanpa pertolongan-Mu, tanpa anugerah-Mu, kami tidak sanggup, kami tidak mampu untuk menjalankan kehidupan ini. Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami, teguhkanlah iman kami. Karena bila kami melangkah di dalam iman, yaitu dengan menaati firman-Mu, maka hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang kami sanggup pikirkan, itulah yang akan kami alami di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih tetap berlangsung sampai kepada hari ini. Karena kuasa dan kasih-Mu tidak pernah berubah ataupun berkurang untuk selama-lamanya. Kami mempercayakan hidup kami hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun 2024 ini ke dalam kemurahan-Mu. Mampukan diri kami untuk mengisinya dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Biarlah kami hidup berjalan sejajar dengan kebenaran firman-Mu. Bulatkanlah hati kami untuk hidup takut akan Engkau. Sehingga komitmen kami di tahun ini, dengan kesadaran kami akan bertindak supaya kami mengalami perubahan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini Bapa, kembali hamba berdoa, memberkati semua saudara, keluarga hamba yang berada di jalan, Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan terima kasih karena Engkau boleh menuntun kami masuk di tahun 2024 ini. Hamba berdoa memberkati keluarga Rumadas, keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ab, keluarga Kaikaitui, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansip, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggapro, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakung, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Woisiri, keluarga Bunman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondayar, dan semua keluarga-keluarga
yang tidak sempat hamba sebut namanya. Semua hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan boleh menuntun kami dengan sebuah kesadaran yang penuh, di mana kami ingin mengalami perubahan hidup yang benar, sehingga hidup kami menjadi hidup yang bermakna, hidup yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Tuhan berkati setiap pribadi hari ini yang berulang tahun. Tuhan berkati. Hamba berdoa juga Tuhan, jikalau orang sakit yang lamanya 38 tahun, Engkau bisa menyembuhkan seketika. Maka hamba juga berdoa untuk semua orang-orang yang sakit. Bapa, hamba minta kekuatan, kasih, kuasa, otoritas, mujizat-Mu turun bagi mereka pagi hari ini. Semua sakit penyakit yang mengganggu saudara-saudara hamba ikat dan putuskan. Hamba katakan terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun bagi saudara yang sakit hari ini. Buka hatimu dan terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sembuh sekarang. Sembuh, terima kesembuhanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan Anda. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Anda. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan hari ini ke depan. Pekerjaan yang layak, yang pantas, yang sanggup, yang mampu mereka kerjakan dengan takut akan Tuhan. Di dalam kedisiplinan dan kejujuran. Tuhan memberkati juga semua mereka yang masih ada dalam bangku pendidikan. Berkati mereka dengan hikmat-Mu ya Allah, sehingga mereka akan mengikuti pendidikan dengan baik dan berhasil ke depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu Tuhan berjalan dalam kehendak rencana-Mu ya Allah. Melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Biarlah hari ini dan di dalam tahun yang baru ini Tuhan, kekuatan-Mu, hikmat-Mu turun atas hidup hamba-Mu. Urapan baru turun atas hidup hamba-Mu pagi hari ini. Biar hamba-Mu terus boleh berdiri dengan kekuatan Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan pribadinya, kehidupan anak-anak dan cucu-cucunya. Biar lewat kehidupan hamba-Mu ya Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan, kebenaran terpancar selalu dari hidupnya, menjadi panutan kepada anak cucu dan juga kepada orang-orang yang ia kasihi dan ia layani. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesembuhan demi kesembuhan, kekuatan demi kekuatan, kesehatan yang terbaik yang Tuhan terus berikan kepada hamba-Mu. Bahkan perlindungan, pemeliharaan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hamba-Mu terus boleh memandang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu menjadi berkat. Demikian pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari, yang berada di kota Sabu, Raijua, NTT. Tuhan, hamba minta kasih-Mu menjamah hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari. Pakai hidup hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari untuk boleh menjadi seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih buat kekuatan, hikmat-Mu, kesehatan yang terbaik, bahkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Saudara Mado Awan Boletari
boleh berada di tahun yang baru ini. Biarlah sebelum dia melangkah lebih jauh hari ini dan sepanjang tahun ini, biar Tuhan kasih-Mu turun atas hidup hamba-Mu. Kekuatan, hikmat-Mu, urapan-Mu turun bagi hamba-Mu. Sehingga dia akan melangkah di tahun yang baru ini, di dalam kekuatan-Mu, di dalam kemenangan daripada Engkau. Biar Tuhan berikan rendah hati, takut akan Tuhan, dan kesadaran bahwa dia butuh Engkau, dia memerlukan Engkau, sehingga hidupnya mengalami perubahan seperti yang Engkau kehendaki. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besar Boleh Tari dan juga kepada orang-orang yang Ia kasihi. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaannya, usaha bisnisnya dalam keberhasilan. Berkati kesehatannya yang terbaik. Dan biarlah Tuhan juga memberkati semua orang-orang yang ada bersama dengan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan, yang berada di kota Fakfak. Tuhan, biarlah kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini serta sepanjang tahun 2024. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun bagi hamba-Mu. Urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Takut akan Tuhan dalam kerendahan hati hidup memuliakan Engkau ya Allah. Berkati pribadi hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan. Tuhan berkati kedua hamba-Mu dalam segala pergumulan mereka ke depan, dalam tugas-tugas pekerjaan usaha bisnis mereka, bahkan pelayanan mereka. Biarlah Engkau membawa kedua hamba-Mu untuk senantiasa next level, bukan menjadi merosot. Sebab itu Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kedua hamba-Mu spesial bagi suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan. Bapak Pendeta Edi Renyaan lebih mengutamakan pelayanan-Mu ya Allah, lebih daripada segala sesuatu. Sebab pelayanan yang Kau berikan kepadanya merupakan sebuah berkat yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan harta dunia ini. Tuhan berkati ia sehingga dia fokus ke depan untuk melayani apa yang Engkau kehendaki, menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Ripka Mariam dan kepada anak-anak cucu. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hidup rumah tangga anak-anaknya, pekerjaan mereka, pendidikan mereka diberkati dalam keberhasilan. Terima kasih Bapa, kesehatan terbaik melimpah bagi mereka, sehingga mereka selalu bersyukur dan bersyukur kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Alau, yang berada di kota Manokwari. Hamba minta kasih-Mu Tuhan yang tidak terbatas itu turun melimpah ruah di dalam kehidupan hamba-Mu pagi hari ini, sepanjang hari ini, dan sepanjang tahun 2024. Biarlah hamba-Mu dengan sebuah kesadaran yang penuh datang mencari Engkau, memohon belas kasihan-Mu. Dan hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu. Oleh kuasa otoritas-Mu Bapa, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan hikmat-Mu turun bagi hamba-Mu. Takut akan Tuhan dan kerendahan hati melimpahi hidupnya. Tuhan angkat ia, karena Engkau telah memanggil dia sebagai hamba-Mu, sebagai seorang pendeta. Dia akan bertanggung jawab dengan komitmennya yang ia katakan kepada Engkau Bapa, sehingga komitmennya membuat ia hidup menjadi hidup yang bermakna, hidup yang bernilai, hidup yang mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Sehingga yang ia kerjakan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan setiap saat.
Biarlah dia berdiri dengan otoritas-Mu ya Allah, menjadi pemimpin dalam hidup rumah tangganya, dalam keluarga, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Vera Tanamal, dan kepada anak tercinta Samuel Alau. Tuhan berkati hidup rumah tangga ini, biar mereka punya komitmen, janji mereka sungguh kerjakan dengan sebuah kesadaran untuk terus mengalami perubahan demi perubahan. Hidup mereka boleh bernilai, boleh menjadi bermakna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik melimpah atas hidup mereka selalu. Hikmat-Mu menyertai anak mereka dalam bangku pendidikan. Dan Tuhan, hamba percaya bahwa apa yang sedang Engkau rancangkan, kami mungkin tidak bisa memikirkannya. Tetapi Tuhan, hamba tahu persis bahwa apa yang Engkau rencanakan, apa yang Engkau rancangkan adalah semua hal-hal yang benar, yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera. Itu melimpah dalam kehidupan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati hidup daripada orang tua mereka. Baik orang tua daripada Pak Jeffrey maupun orang tua daripada Ibu Vera. Semua saudara bersaudara dimanapun mereka berada, Tuhan kasih-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih, pakai hidup hamba-Mu untuk tetap berdiri dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Rita Pati, yang berada di kota Ambon, Maluku. Bapak, hamba minta kasih-Mu turun bagi hamba-Mu, Ibu Rita Pati, pagi hari ini. Biarlah hamba-Mu boleh datang kepada Engkau dengan segenap hatinya, memohon belas kasihan-Mu ya Allah, memimpin ia hari ini, sepanjang hari ini, dan sepanjang tahun ini, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Hamba mohon kasih-Mu turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Urapan baru turun bagi hamba-Mu. Berkati pribadinya ya Allah. Lewat kekuatan-Mu, hikmat-Mu, kemampuan-Mu, dia boleh menjadi berkat kepada anak-anak dan kepada cucu-cucunya. Bahkan kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu, Ibu Rita Pati. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Biarlah segala pergumulan yang sedang ia hadapi hari-hari ini, kekuatan-Mu menolong ia untuk dapat menyelesaikan semuanya dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih, hamba tetap berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori dan keluarga besar Samori. Demikian juga untuk istri kekasihnya, Ibu Septina Regina Pedai Samori. Tuhan juga memberkati seluruh keluarga daripada Ibu Regina dimanapun mereka berada. Biarlah hari ini, sepanjang hari ini dan tahun ini, kekuatan-Mu menyertai hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori bersama dengan keluarganya, istri kekasih, anak-anak tercinta, cucu-cucu kekasih. Tuhan berkati mereka. Biar hidup mereka sepanjang tahun ini tetap hidup yang berkenan, hidup yang bermakna, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menjadi kesaksian, hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam kesadaran untuk terus mengalami perubahan demi perubahan dalam kebenaran-Mu. Bapak, terima kasih buat kasih sayang-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori dan keluarga besarnya. Demikian Tuhan memberkati Yayasan Eden House yang dipimpin oleh kedua hamba-Mu. Biarlah Yayasan Eden House boleh tetap berjalan sesuai rencana-Mu. Kasih yang tidak terbatas tetap melimpah bagi setiap jiwa yang mereka layani. Terjadi pemulihan bagi jiwa-jiwa yang mereka layani. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati semua rekan-rekan yang terlibat di dalam Yayasan Eden House, agar mereka hidup juga seperti apa yang Engkau kehendaki, takut akan Tuhan, sehingga kehidupan mereka menjadi teladan bagi orang-orang yang mereka layani dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih dan terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada pagi hari ini. Hamba minta kasih Kristus melimpah atas setiap pribadi mereka. Sepanjang tahun ini mereka berjalan di dalam takut akan Tuhan. Dengan kerendahan hati selalu memohon pertolongan-Mu ya Allah. Sehingga mereka boleh hidup menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bukan kepentingan pribadi mereka, tapi kepentingan-Mu Tuhan yang diutamakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hamba tetap berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang beribadah hari ini, pagi, sore, ataupun pada malam hari. Biar semuanya boleh berjalan dengan hikmat-Mu ya Allah. Apa yang kami kerjakan Tuhan bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi di mana kami sadar bahwa kami sangat memerlukan Engkau ya Tuhan. Sehingga ibadah kami Tuhan menjadi gaya hidup kami. Kami hidup sesuai kehendak-Mu. Berkati semua gereja-gereja Tuhan selama beribadah, selama kegiatan-kegiatan ini. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kami. Perlindungan-Mu atas kami. Jauhkan kami dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapa, berkati semua ibadah kami. Kami butuh hadirat-Mu. Sebab Engkau menjadi fokus semua pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati semua yang melakukan ibadah pada hari ini dan sepanjang hari ini. Semua para hamba-hamba-Mu diberkati dengan urapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Terima kasih untuk kebersamaannya di tahun yang baru ini. Saudara ingat komitmenmu kepada Tuhan. Saudara membutuhkan sebuah kesadaran untuk berubah. Sebab itu, saudara harus tetap mengikatkan dirimu kepada yang saudara komitmen, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berikan waktumu setiap saat untuk bersekutu dengan Dia. Sehingga saudara kita semua akan melihat perubahan itu terjadi. Hidup kita akan bermakna. Hidup kita akan memuliakan Tuhan. Tetap semangat saudara-saudara. Tetap percaya bahwa janji Tuhan, kasih Tuhan, hikmat Tuhan tidak terbatas. Selalu melimpah dan selalu baru setiap pagi. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.